Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dari kota mana dan jam berapa kalian nonton video ini? Tulis di kolom komentar. Biar kita bisa saling sapa. Ayo sebelum mulai, kita bareng-bareng bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Dan pastikan kalian simak cerita ini sampai selesai, supaya tidak gagal paham dan bisa nangkep makna ceritanya dengan utuh. Ayo kita mulai ceritanya. Senja merambat turun di langit Jakarta, memantulkan warna jingga keemasan di dinding kaca gedung tinggi yang berkilauan. Dari lantai terata sebuah hotel mewah, lampu-lampu kristal menyala berpendar, menambah kesan megah sebuah acara yang diadakan malam itu. Para undangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Pria-pria dengan jas mahal dan dasi sutra. Wanita-wanita dengan gaun berkilau dan selendang anggun. Di tengah panggung yang dihiasi bunga segar dan layar besar yang menampilkan logo perusahaan-perusahaan besar, seorang pembawa acara berdiri dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Mikrofon di tangannya memantulkan cahaya lampu. Setiap kata-katanya diiringi tepukan tangan hadirin. Nama Angga disebut dengan lantang. Suaranya menggema, melintasi ruangan seperti sebuah pengumuman kemenangan. Orang-orang bertepuk tangan, sebagian berdiri memberi hormat. Sorot kamera televisi dan ponsel beralih ke satu titik di antara kerumunan. Seorang pria muda dengan jas biru tua yang rapi, dasi yang terikat sempurna, sepatu kulit yang mengilap. Angga berdiri perlahan, mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu melangkah ke panggung dengan langkah yang tenang. Senyum tipisnya terukir di wajah. Meski di balik itu ada sesuatu yang bergetar. Di balik senyum itu, ada badai yang tak terlihat siapapun. Lampu sorot mengikuti setiap langkah Angga. Di layar besar terpampang potret dirinya. Pengusaha muda yang beberapa tahun terakhir menjadi buah bibir. Artikel-artikel media tentang kesuksesannya. Penghargaan demi penghargaan yang ia raih. Proyek-proyek besar yang ia jalankan. Semua tergambar bagai kisah dongeng tentang pemuda sederhana yang menjadi miliarder. Namun malam itu, di bawah sorak-sorai dan kilatan kamera, Angga merasa seperti berdiri di atas panggung yang licin. Ada sesuatu yang berubah, meski orang-orang belum tahu. Pembawa acara menyerahkan sebuah plakat dan mikrofon kepada Angga. Tepukan tangan menggelegar lagi. Angga menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaranya terdengar jelas, namun ada nada lirih yang nyaris tak terdeteksi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya hingga titik ini. Terima kasih kepada tim, keluarga, dan semua orang yang percaya. Semoga kita terus maju bersama. Tepukan tangan kembali memenuhi ruangan. Kamera-kamera mengabadikan senyum Angga. Namun di dalam dadanya, kalimat yang sesungguhnya ingin ia ucapkan adalah kalimat lain. Saya sedang berada di ujung jurang. Seusai pidato, Angga turun dari panggung. Orang-orang menyapanya, menyalami, memberikan selamat. Ada pejabat, ada pengusaha senior, ada rekan-rekan media. Angga menanggapi dengan sopan. Senyumannya tetap terjaga. Namun setiap genggaman tangan terasa dingin. Ia tahu, sebagian orang yang menyalaminya malam itu adalah orang-orang yang sama yang sedang menarik diri dari investasinya. Ia tahu, di balik ucapan selamat itu ada bisik-bisik tentang skandal yang menyeret perusahaannya. Ia tahu, hidupnya yang selama ini megah seperti gedung-gedung pencakar langit, mulai retak dari fondasinya. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja panjang dengan hidangan mewah. Orang-orang mengisi piring mereka dengan berbagai sajian. Musik lembut mengalun. Angga berjalan melewati kerumunan, menuju balkon yang menghadap kota. Dari sana ia melihat Jakarta yang penuh cahaya. Lampu kendaraan merayap di jalan raya seperti ular panjang. Gedung-gedung berdiri angkuh. Di kejauhan, senja memudar berganti malam. Angga menyandarkan kedua tangannya di pembatas balkon. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang perlahan menjadi gelap. Dalam hatinya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini akhir dari segalanya? Ponselnya bergetar di saku jas. Pesan masuk bertubi-tubi. Laporan keuangan terbaru,
pemberitahuan bank, email dari pengacara. Angga menatap layar ponselnya. Huruf-huruf itu seperti paku yang menghujam matanya. Ia menutup layar dengan cepat, memasukkannya kembali ke saku. Malam itu ia merasa semua yang ia bangun dengan keringat dan kerja keras bertahun-tahun seperti pasir di genggaman. Semakin ia genggam, semakin habis. Seorang wartawan mendekat. "Pak Angga, boleh wawancara singkat?" Angga menoleh, mencoba tersenyum. "Tentu, silakan." Wartawan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasa tentang penghargaan dan rencana ke depan. Angga menjawab sebaik mungkin. Suara dan wajahnya tetap tenang. Namun di dalam hati, setiap jawaban terasa seperti kebohongan kecil. Ia bukan lagi sosok yang ditampilkan di layar besar tadi. Ia hanya seorang manusia yang sedang menahan badai. Setelah wawancara, ia kembali ke ruangan. Acara terus berlanjut. Para undangan tertawa, berdansa, berfoto bersama. Angga mengambil segelas air putih, meneguknya perlahan. Rasanya hambar. Seorang kolega mendekat. "Selamat ya, Ga. Kamu luar biasa." Angga mengangguk. "Terima kasih." Kolega itu menepuk bahunya, lalu pergi. Angga memandang punggungnya menjauh. Dalam pikirannya terlintas nama-nama investor yang sudah mengirim surat penarikan dana, proyek-proyek yang terhenti, dan pengadilan yang menunggu. Semua datang bersamaan seperti gelombang. Malam semakin larut. Acara penghargaan berakhir. Para undangan satu persatu meninggalkan ruangan. Panggung kini kosong. Bunga-bunga mulai layu di bawah lampu. Kru panggung membereskan peralatan. Angga berjalan pelan ke pintu keluar. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Ia berdiri sejenak di trotoar hotel, menatap jalan raya yang sibuk. Mobil-mobil mewah para undangan meluncur pergi satu persatu. Sopir pribadinya datang membawa mobil hitam yang selama ini menjadi simbol statusnya. Angga membuka pintu, duduk di kursi belakang. "Kita pulang," ujarnya pelan. Perjalanan pulang terasa panjang. Lampu jalan melintas di kaca mobil seperti garis-garis cahaya yang terputus. Angga bersandar, memejamkan mata. Ia ingat masa-masa ketika ia memulai usahanya dari nol. Ia ingat janji-janji yang ia ucapkan pada ibunya dulu. Tidak akan sombong, tidak akan lupa daratan. Namun kehidupan mewah telah mengubah banyak hal. Ia memegang kepalanya, merasa pusing. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan. Mengetuk kaca mobil dengan suara lembut. Sopirnya melirik lewat kaca spion. "Pak Angga baik-baik saja?" Angga membuka mata. "Baik." Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa berat. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya modern yang selama ini menjadi kediamannya. Pagar otomatis terbuka. Halaman luas dengan lampu taman menyala redup. Angga turun, melangkah masuk ke rumah yang sepi. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa, hanya derap langkahnya sendiri yang terdengar. Ia melewati ruang tamu yang luas, sofa kulit, lukisan mahal, rak buku berisi karya-karya klasik. Semua tampak seperti museum. Ia naik ke lantai atas, membuka pintu kamar, dan duduk di tepi ranjang. Di meja kecil di samping ranjang, bertumpuk surat-surat yang belum ia buka. Ia mengambil satu, membacanya sekilas, lalu menaruhnya kembali. Tagihan, peringatan, gugatan, semua menumpuk. Di kamar yang megah itu, Angga merasa sendirian. Ia menatap langit-langit, menghela napas panjang. Di luar hujan semakin deras. Airnya menetes di jendela seperti garis air mata. Angga membuka ponsel lagi, melihat daftar panggilan tak terjawab. Nama-nama yang dulu selalu menghubunginya kini jarang muncul. Beberapa staf inti sudah mengundurkan diri. Ia menutup ponsel. Ia menundukkan kepala, berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat." Malam itu ia duduk lama, mendengar suara hujan. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang jauh di sana. Ia tahu, esok hari badai itu akan datang lebih besar. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Namun di balik semua itu,
Ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang selama ini terkubur. Kesadaran bahwa mungkin ia harus jatuh untuk belajar berdiri kembali. Pagi datang tanpa undangan. Langit Jakarta berwarna abu-abu. Sisa hujan semalam menempel di dedaunan. Menetes pelan ke tanah seperti cara alam menurunkan beban. Di rumah besar itu, alarm digital berbunyi lirih. Angga membuka mata dengan rasa berat. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi. Lampu gantung berkilau diam. Tidak lagi terasa mewah. Ia duduk perlahan. Merasakan dinginnya lantai marmer di telapak kakinya. Suara hujan tipis masih terdengar. Bercampur suara kendaraan yang mulai memenuhi jalanan. Ia berjalan ke kamar mandi. Menyalakan keran air. Memandang wajahnya di cermin. Wajah yang dulu muncul di majalah bisnis. Wajah yang dihiasi senyum percaya diri dan tatapan tajam. Kini tampak lebih pucat, matanya cekung. Ia menyibak rambutnya yang berantakan. Membasuh muka. Air dingin seperti menyadarkan. Namun juga seperti menampar kenyataan. Ia menatap lagi cermin. Dalam hatinya ia berbisik. Aku masih di sini, meski semuanya terasa runtuh. Ia turun ke lantai bawah. Rumah itu luas, tapi sepi. Tidak ada suara langkah pembantu. Tidak ada aroma sarapan yang biasa terhidang. Dapur yang biasanya ramai kini kosong. Meja makan terhampar bersih. Hanya ada secangkir kopi dingin yang ia buat sendiri semalam. Ia duduk, menatap halaman melalui jendela besar. Mobilnya masih terparkir di luar. Namun sopir pribadinya sudah mengirim pesan pamit dini hari tadi. Maaf Pak, saya tidak bisa lanjut bekerja. Terima kasih atas semua selama ini. Angga membaca pesan itu berulang kali, lalu menghapusnya. Ia memejamkan mata sejenak. Di meja kecil ruang kerja, surat-surat menumpuk. Amplop putih, coklat, beberapa dengan logo bank, beberapa dengan tanda merah. Angga berjalan mendekat, menarik satu amplop. Surat peringatan terakhir dari bank. Pinjaman besar jatuh tempo. Amplop lain adalah gugatan hukum dari salah satu mitra. Ia membuka satu persatu. Matanya membaca kata-kata yang menusuk. Semua terasa seperti badai yang datang bersamaan. Ia meremas surat itu perlahan. Di luar, suara burung terdengar samar. Ponselnya berbunyi. Nama seorang pengacara muncul di layar. Angga mengangkat. Halo. Suara di seberang terdengar tegas namun penuh kehati-hatian. Pak Angga, saya baru mendapat informasi sidang pertama akan digelar minggu depan. Kita harus siapkan dokumen. Angga menghela napas. Baik, nanti saya siapkan. Pengacara itu melanjutkan. Saya tahu ini berat Pak, tapi kita harus hadapi. Angga menutup telepon dengan ucapan singkat. Terima kasih. Ia menatap ponselnya yang kini hening. Di tengah kesunyian itu, ia berjalan ke ruang tamu. Foto-foto masa lalu berjajar di dinding. Ia berhenti di depan satu foto besar. Dirinya bersama tim saat peresmian kantor pusat baru 2 tahun lalu. Semua tersenyum bangga. Ia menyentuh permukaan kaca foto itu. Rasanya asing. Semua yang ia perjuangkan dulu kini seperti bayangan. Ia berjalan lagi, melewati rak buku berisi penghargaan-penghargaan. Plakat, piagam, piala. Ia mengangkat satu piala kecil, membacanya. Pengusaha muda inspiratif. Ia menaruhnya kembali perlahan. Telepon rumah berbunyi. Ia mengangkat. Suara seorang staf administrasi di ujung sana. Pak, kami minta maaf. Kantor cabang sudah tidak bisa beroperasi karena dana terhenti. Angga menutup mata, mendengarkan dengan sabar. Baik, saya mengerti. Terima kasih sudah memberitahu. Ia meletakkan gagang telepon dengan hati-hati. Tangannya bergetar sedikit. Langkahnya membawanya ke balkon lantai 2. Dari sana ia melihat jalanan di depan rumahnya. Pagi itu anak-anak berangkat sekolah. Pedagang keliling lewat. Suara tukang sayur memanggil pembeli. Semua terlihat normal. Seolah dunia tidak peduli pada badai yang menghantam hidupnya. Angga berdiri lama. Merasakan angin pagi yang lembut menyentuh wajahnya. Ia berpikir tentang ibunya di kampung, tentang pesan-pesan yang belum ia balas.
Ia tidak ingin membuatnya khawatir. Ia memandang ke bawah, melihat kebun kecil yang dulu dirawat oleh tukang kebun yang kini sudah tidak ada lagi. Ia kembali masuk ke dalam. Di ruang kerja, laptopnya terbuka menampilkan laporan keuangan terbaru. Angka-angka merah mendominasi. Ia menggeser kursor, membaca laporan demi laporan. Setiap angka seperti pengingat kesalahan. Ia mematikan laptop. Ia menyandarkan punggung di kursi, menatap langit-langit. Ingatannya melayang ke masa awal ia membangun usaha. Dulu ia pernah juga mengalami kesulitan, tapi bukan seperti ini. Dulu ada semangat yang membakar. Sekarang yang tersisa hanya abu. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Teman lamanya menulis. "Ga, aku dengar kabar soal perusahaanmu. Kalau butuh bantuan cerita saja ya." Angga membaca pesan itu, tapi tidak langsung membalas. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin menceritakan luka ini kepada siapapun. Ia menaruh ponsel di meja, memandang keluar jendela. Hujan tipis kembali turun, mengetuk kaca dengan ritme pelan. Di sudut ruangan, sebuah koper besar berdiri. Koper itu pernah ia gunakan saat perjalanan bisnis ke luar negeri. Ia menatapnya lama. Dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun rencana. Jika semuanya habis, ia harus meninggalkan rumah ini. Ia harus melepaskan semua simbol yang selama ini ia banggakan. Ia harus kembali ke titik nol. Bayangan itu menakutkan, tapi juga seperti cahaya kecil yang memanggilnya. Cahaya yang berkata, "Mungkin ini cara hidup mengajarimu lagi." Angga berjalan ke dapur, membuat kopi. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan. Ia membawa cangkir itu ke ruang tamu, duduk di sofa. Ia menyeruput perlahan, menatap hujan di luar. Dalam kesunyian itu, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, aku harus bangkit." Suaranya pelan, nyaris seperti doa. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Ia angkat. Suara di seberang terdengar agak canggung. "Pak Angga, saya mantan karyawan di gudang logistik. Saya dengar perusahaan sedang sulit. Saya hanya ingin bilang terima kasih atas kesempatan yang pernah Bapak berikan." Angga terdiam. Air matanya hampir jatuh. "Terima kasih sudah menghubungi," jawabnya lirih. Panggilan itu berakhir. Angga menatap layar ponselnya lama-lama. Di tengah badai, kata-kata sederhana itu seperti selimut hangat. Hari itu berjalan lambat. Angga menghabiskan waktu di ruang kerja, menandatangani beberapa dokumen, menghubungi pengacara, menjawab pesan-pesan penting. Menjelang sore, ia berdiri di depan jendela besar lantai 2. Matahari sore muncul sebentar di sela awan, memantulkan cahaya ke dinding rumah. Angga menatap langit itu. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Sebuah tekad pelan-pelan muncul. Mungkin ia harus kehilangan segalanya agar bisa menemukan kembali dirinya sendiri. Mungkin ia harus jatuh agar bisa belajar bangkit dengan cara yang berbeda. Malam tiba. Lampu rumah menyala temaram. Angga duduk di ruang kerja, membuka buku catatan kosong. Ia menulis beberapa kalimat. Bukan rencana bisnis, bukan angka-angka. Ia menulis doa-doa dan kalimat sederhana tentang hidup. Tangannya bergerak pelan. Huruf-hurufnya tidak rapi. Namun setiap kata seperti mengalir dari dalam dadanya. Di luar, suara hujan reda. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah. Bau yang mengingatkan Angga pada kampung halamannya. Ia tersenyum kecil. Dalam kelelahan itu, ia menemukan sedikit ketenangan. Subuh menyemburat pelan dari balik atap seng di pinggir kota. Angga terbangun di kontrakan barunya yang sempit. Kamar 4x3. Dindingnya berwarna pucat dengan cat yang mulai mengelupas. Lantai semen terasa dingin di telapak kaki. Jendela kecil terbuka sedikit, membiarkan udara lembab masuk bersama suara ayam yang bersahutan dari kejauhan. Di sudut kamar, ada kasur tipis, meja kecil dengan buku catatan, dan gantungan baju yang hanya memuat beberapa potong pakaian. Sepasang sepatu olahraga berdiri di samping helm sederhana. Di atas meja, ada jaket hijau yang masih terlipat,
Belum sepenuhnya terasa miliknya. Masih terasa asing seperti nama panggilan baru yang belum menyatu dengan lidah. Angga duduk sebentar. Mendengar bunyi air dari kamar mandi umum di ujung gang. Suara sandal yang diseret. Sapaan tetangga. Langkah anak kecil yang berlarian. Ia menatap jaket itu. Warna hijaunya mencolok di ruangan yang kusam. Ia mengangkatnya. Merasakan kainnya yang tahan air. Resleting yang masih kaku. Ia menghirup napas. Hari ini adalah hari pertama ia benar-benar akan mengandalkan motor dan arah mata angin, mengandalkan notifikasi yang muncul di layar ponsel, mengandalkan kesabaran di jalan, mengandalkan doa yang diucapkan dalam hati setiap kali lampu merah berubah hijau. Angga mandi dengan air dingin yang menyengat. Ia merapikan rambut, mengenakan kaos polos, lalu memakai jaket hijau itu. Di cermin kecil yang retaknya membentuk garis halus, ia menatap wajah sendiri. Bukan lagi pria di atas panggung dengan jas biru tua dan dasi sutra. Bukan lagi pria yang diantar sopir ke pintu lobi hotel. Ia menatap kedua matanya sendiri, kemudian berbisik pelan. Kau tetap manusia. Kau tetap punya tangan dan tenaga. Kau tetap bisa bekerja. Di luar, gang sempit mulai hidup. Pedagang bubur mengaduk dandang sambil meniup uap panas. Seorang ibu menggendong bayinya. Memberi senyum singkat saat Angga lewat. Pagi, Pak. Angga membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Pagi. Ia menuntun motornya. Motor bekas yang semalam sudah ia bawa ke bengkel untuk ganti oli dan periksa rem. Mesinnya tidak bertenaga besar, tapi cukup untuk melaju menembus padatnya kota. Stang terasa sedikit bergetar, tanda usianya. Namun bagi Angga, getaran itu seperti denyut nadi baru yang ingin ia kenali. Ia menyalakan mesin, membiarkan suara knalpot menghangatkan udara pagi. Ponselnya sudah terpasang di dudukan sederhana di setang. Aplikasi ojek online menyala, menampilkan peta dan titik-titik yang akan menjadi teman perjalanannya. Ia menekan tombol untuk mulai bekerja. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, melainkan karena rasa baru yang belum pernah ia cicipi selama bertahun-tahun. Rasa tak menentu yang bercampur harap. Notifikasi pertama muncul. Titik biru berjarak 200 meter dari tempatnya berada. Pesanan mengantar seorang mahasiswa ke kampus. Angga menekan terima, lalu melaju pelan menyusuri gang yang basah oleh sisa hujan semalam. Di ujung gang, jalan raya sudah ramai. Angga memutar ke kiri, menyalip sebuah becak yang melaju lambat, melewati kios koran yang baru dibuka. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan kopi yang diseduh. Lampu lalu lintas memantul di genangan kecil yang belum kering. Mahasiswa itu menunggu di depan warung fotokopi, menggenggam payung. Begitu Angga berhenti, pemuda itu merapat dan bertanya singkat. Bang, ke kampus timur ya? Angga mengangguk. Silakan. Mahasiswa itu naik, menepuk bahu jaket hijau itu ringan. Gas, Bang. Angga tersenyum, menarik gas perlahan. Baik. Perjalanan pertama berjalan mulus. Mereka menyusuri jalan yang sudah dihafalkan banyak pengemudi, melewati perempatan yang ramai, berkelok di antara mobil dan bus kota. Hujan tipis mulai turun lagi, seperti debu air yang melayang. Angga menyalakan jas hujan tipis, memastikan penumpang aman dari cipratan. Di belakang punggungnya, ia mendengar gumaman. Terima kasih, Bang. Angga tidak menjawab, hanya memperlambat motor saat melewati zebra cross, membiarkan pejalan kaki menyeberang. Setiba di kampus, mahasiswa itu turun dan membayar sesuai tarif. Ia menambahkan sedikit tip. Semoga harimu lancar, Bang. Angga mengangguk, matanya hangat. Terima kasih. Itu adalah pemasukan pertamanya hari itu. Kecil namun terasa seperti batu pertama yang diletakkannya di dasar bangunan baru. Ia memasukkan uang itu ke saku dalam jaket hijau, lalu kembali menatap peta. Notifikasi kedua muncul. Titik penjemputan di sebuah rumah sakit kecil. Pasien rawat jalan perlu diantar pulang. Angga menerima tanpa ragu. Ia melaju lagi, kali ini melewati jalan yang lebih sempit, menembus gang yang membuatnya harus membunyikan klakson pendek setiap tikungan. Di depan rumah sakit,
Ia melihat seorang ibu berkerudung, memeluk tas kecil dan mengangkat kantong obat. Ia menghampiri dengan ramah. Ibu butuh bantuan. Ibu itu mengangguk. Nak, tolong antar saya ke pasar atas. Saya mau singgah sebentar, baru pulang. Angga menurunkan standar, membantu ibu itu naik. Hujan mulai menebal. Angga menatap langit yang kelabu, lalu tersenyum meyakinkan. Pegang yang kuat, Bu. Kita jalan pelan. Di jalan, ibu itu bercerita pendek. Anak saya di luar kota, suami sudah tiada, jadi saya biasa sendiri. Suaranya tidak mengeluh, hanya menyampaikan kenyataan. Angga mendengar dengan saksama. Ibu hebat. Ibu itu tertawa lirih. Hidup ini lucu. Kalau kita mengeluh, ia tetap jalan. Kalau kita tersenyum, ia juga jalan. Mending kita pilih yang tidak bikin sakit kepala. Angga mengiyakan dalam hati. Kalimat sederhana itu menempel di dada, seperti nasihat dari orang yang belajar langsung dari jalan. Mereka berhenti di pasar atas, tempat yang ramai dan bising. Suara tawar-menawar bercampur bau sayur segar dan ikan laut. Ibu itu turun, menawari Angga menunggu sebentar. Tunggu ya, Nak. Saya tidak lama. Angga mengangguk. Baik, Bu. Ia memindahkan motornya ke tepi yang aman, mematikan mesin, menunggu sambil melihat orang lalu lalang. Hujan berubah menjadi rintik halus yang membuat rambut lembab. Ia menatap telapak tangannya, mengingat meja rapat, layar presentasi, dan grafik yang hari ini terasa seperti mimpi jauh. Di saku, ponsel bergetar lagi. Pesanan lain masuk. Ia terpaksa menolak karena masih menunggu ibu itu. Hatinya sempat cemas, takut kehilangan kesempatan. Lalu ia menenangkan diri. Pelan-pelan. Satu demi satu. Ibu itu kembali dengan seikat sayur dan sebungkus plastik yang diikat kuat. Terima kasih sudah menunggu, Nak. Angga membantu mengaitkan tas belanja di bagasi kecil. Mari, Bu. Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah ibu itu di atas bukit kecil di pinggiran kota. Jalan menanjak, licin oleh lumut. Angga memperlambat laju, memilih jalur yang kering, menjaga jarak aman. Hujan menepuk-nepuk jaketnya. Helmnya basah. Udara dingin menyelinap lewat celah kerah. Namun dari belakang, ia mendengar desah lega ibu itu ketika rumahnya mulai terlihat. Alhamdulillah, sudah sampai. Angga berhenti tepat di depan pagar. Ibu itu turun, mengeluarkan uang dari dompet usang. Ini untuk ongkos. Ini juga untukmu, karena menunggu tadi. Angga menggeleng. Yang tip tidak perlu, Bu. Ibu itu menatapnya. Senyumnya menguat. Kalau kau menolak, saya sedih. Anggap saja doa saya ikut menumpang di uang itu. Angga menerima, menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Sisa pagi dihabiskan dengan beberapa perjalanan lain. Mengantar karyawan ke kantor, menjemput anak sekolah terlambat, membawa paket kecil ke kios percetakan. Keringat bercampur air hujan, menempel di tengkuk. Di lampu merah, Angga memperhatikan wajah manusia yang berurusan dengan waktunya masing-masing. Ada sopir truk yang menguap. Ada pekerja kantoran yang memandang ponsel tanpa henti. Ada pedagang asongan yang menawari tisu dengan senyum tak letih. Ia merasa seperti sedang membaca buku tebal yang halamannya tidak habis-habis. Setiap wajah adalah paragraf baru. Setiap perempatan adalah titik koma yang memaksa ia berhenti sejenak. Menarik napas, lalu lanjut lagi. Menjelang siang, hujan mereda. Matahari muncul ragu-ragu, memantulkan kilau pada aspal yang masih basah. Angga berhenti di pom bensin, mengisi sedikit bensin, menghitung dengan hati-hati agar tetap hemat. Di sebelahnya, seorang pengemudi ojek online lain sedang mengeringkan sarung jok dengan kain lap. Ia menyapa, "Bang, baru mulai ya?" Pria itu mengangguk. "Iya, begitulah. Rezeki jangan ditunda." Angga tersenyum tipis. "Semoga hari kita lancar." Pria itu mengangkat jempol. "Amin." Angga membeli air mineral kecil di minimarket, lalu duduk di pinggir pelataran. Ia meneguk setengah,
menyimpan sisanya. Perutnya lapar, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung membeli makan. Ia menghitung uang di kepalanya, membuat rencana sederhana. Siang ini ia akan ambil 1 atau 2 pesanan lagi, lalu istirahat sebentar di masjid dekat stasiun. Sore ia akan kembali menarik sampai malam. Ia menatap lagi jaket hijau di tubuhnya, mengingatkan diri bahwa hari ini ia sedang belajar berjalan dengan langkah baru. Ia meletakkan botol di saku jaring, kembali menyalakan mesin. Pesanan berikut datang dari pusat perbelanjaan. Seorang karyawati perlu diantar ke kantor cabang yang berjarak beberapa kilometer. Saat naik, perempuan itu menatap helm yang disodorkan Angga. "Bersih ya, Mas?" Angga mengangguk. "Saya bersihkan setiap pagi." Perempuan itu tersenyum. "Terima kasih." Di perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Hanya sesekali perempuan itu menunjukkan arah saat jalan memutar. Setiba di tujuan, ia turun dan berkata pelan, "Semoga harimu menyenangkan, Mas." Angga menjawab sederhana, "Semoga hari ibu juga." Langit kembali kelabu pada jam 2 siang. Angga memutuskan melipir ke masjid dekat stasiun seperti rencananya. Ia memarkir motor di bawah pohon sawo yang tua, melepas helm, mengusap wajah. Angin membawa aroma kain sajadah yang dijemur. Di teras, beberapa pengemudi lain juga beristirahat. Ada yang tidur sambil menutup muka dengan lengan, ada yang membaca, ada yang membetulkan tali helm. Angga duduk bersandar pada tiang, membuka buku catatan kecilnya. Ia menulis beberapa kalimat yang lahir dari jalan hari ini. Ia menulis tentang ibu di pasar atas, tentang mahasiswa yang menepuk bahu jaketnya, tentang hujan yang datang dan pergi sesuka hati, tentang motor yang mesinnya bergetar seperti detak jantung. Tulisan itu tidak panjang, tetapi hangat. Setelah menutup buku, ia memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya yang basah dan lelah mengambil jeda. Sore merayap pelan. Jalan kembali padat. Notifikasi berdenting lagi. Pesanan kali ini mengambil penumpang di stasiun. Seorang bapak berusia senja dengan tas kain dan payung lipat. "Ke rumah anak saya, Nak. Di belakang kantor pos besar." Angga mengangguk. "Siap, Pak." Di atas motor, bapak itu bercerita singkat tentang kampung halamannya yang jauh, tentang cucu yang sedang belajar berjalan. Suaranya pelan, kadang seperti berbisik karena tertelan bising kota. Angga mendengarkan sembari mengarahkan motor melewati bus kota yang menutup setengah badan jalan. Ketika tiba, bapak itu menepuk bahu Angga. "Terima kasih, Nak. Kau mengantar saya seperti mengantar bapakmu sendiri." Angga tertawa kecil, senyumnya tulus. "Semoga sehat selalu, Pak." Hujan tiba-tiba tumpah lebih deras ketika matahari hendak turun. Atap toko-toko menabuh nada bising air. Jalanan berkabut oleh cipratan ban. Angga berhenti di bawah jembatan penyeberangan, mengancingkan kembali jaket hujannya, memastikan helm terpasang rapat. Ia memeriksa rem depan, memeriksa gas, merasakan grip ban pada aspal licin. Di balik tirai air, lampu kendaraan memanjang seperti garis cahaya. Dunia menyempit pada jarak beberapa meter di depan. Dalam kesempitan itu, Angga merasa anehnya lebih fokus. Setiap tarikan gas adalah keputusan. Setiap pengereman adalah doa singkat. Ia menerima 1 pesanan lagi. Penjemputan di sebuah gedung kantor. Penumpang adalah pria muda yang tampak gelisah. Memegang map dan terus menatap jam. "Mas, tolong cepat ya. Saya sudah sangat terlambat." Angga mengangguk. "Akan saya usahakan. Tetapi jalan licin. Mohon pegang yang kuat." Mereka melaju. Angga memilih jalur yang tidak dipenuhi genangan, menahan diri untuk tidak melakukan manuver berisiko. Pria muda itu beberapa kali menghela napas, lalu akhirnya berkata pelan, "Maaf, saya terlalu cemas." Angga menjawab, tetap menatap jalan. "Tidak apa, kita tiba dengan selamat. Itu yang paling penting." Ketika akhirnya sampai, pria itu melompat turun, mengacungkan jempol dengan wajah lega. "Terima kasih, Mas. Kau penyelamat." Angga tertawa kecil. "Selamat bekerja."
Senja turun dalam keadaan basah. Lampu-lampu neon toko mulai menyala. Jalanan mengilap seperti kaca. Angga merasakan punggungnya pegal. Telapak tangannya mati rasa oleh getaran stang. Namun di dada, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Seperti bara kecil yang ditiup angin, mulai hidup kembali. Ia memarkir motor di tepi jalan yang aman, mematikan aplikasi sejenak. Di seberang, ia melihat sebuah warung kecil. Atapnya dari seng, lampunya kuning, uap dari ketel mendidih melayang lembut. Aroma teh hangat dan pisang goreng menyelinap ke hidungnya, membangunkan perut yang sedari tadi ia abaikan. Angga menyeberang pelan, menunggu jeda kendaraan. Hujan sudah mengecil, tinggal rintik yang malu-malu. Ia berdiri di depan warung, ragu sepersekian detik, lalu melangkah masuk ke bawah atap yang teduh. Bangku kayu berbaris rapi, meja sederhana, toples berisi kerupuk. Di belakang meja, ada sepasang tangan yang cekatan menuang teh dan mengangkat gorengan dari minyak panas. Suara mendesis mengisi ruangan kecil itu, bercampur sapaan ramah pada pelanggan yang satu persatu datang berteduh. "Silakan duduk, Kak." Suara lembut itu terdengar. Angga menoleh. Mata yang bening menatapnya. Senyum yang tidak memaksa. Ia mengangguk, memilih bangku di pojok dekat jendela kayu yang basah oleh titik-titik air. "Teh hangat, ya," katanya pelan. Suara sendok beradu dengan gelas. Uap naik perlahan. Saat gelas diletakkan di depannya, aroma manis hangat mengisi dada. Angga meniup sedikit, menyeruput pelan. Hangatnya menjalar dari lidah ke tenggorokan, lalu ke perut. Ia menutup mata sebentar, merasakan tubuhnya mengendur. Di luar, hujan terus mengetuk atap seng dengan nada yang lebih halus. Orang-orang lalu lalang dengan payung, menyisakan jejak air di lantai keramik pintu warung. Angga memandang jalan, lalu memandang ke dalam warung lagi. Ia tidak tahu mengapa suasana di tempat kecil ini terasa seperti jeda yang selama ini dicari. Seolah ada tangan yang memintanya duduk sebentar, mengajaknya menaruh beban di lantai, lalu mengambil secangkir ketenangan. Seseorang duduk di bangku seberang, memesan kopi. Obrolan ringan mengalir, tentang harga minyak, tentang tim sepak bola yang kalah tipis, tentang sekolah anak yang besok ujian. Angga tidak ikut bicara, tetapi ia mendengar. Kata-kata itu seperti air yang mengikis batu pelan-pelan, menyisakan bentuk yang lebih lembut. Ia membayar teh hangatnya, menambahkan sepotong pisang goreng. "Terima kasih," katanya pada pemilik suara lembut tadi. "Sama-sama, Kak," jawabnya. Senyum tetap di tempat yang sama. Ketika ia keluar dari warung, rintik hujan tinggal selapis kabut. Malam tiba seperti tirai yang ditarik pelan. Lampu jalan memantulkan kilau kecil di tetes air yang menggantung di tepi atap. Angga menyalakan motor, jaket hijaunya sudah kembali kering di bagian lengan, namun masih dingin di bagian punggung. Ia memutuskan mengambil beberapa pesanan lagi sebelum pulang. Bukan karena mengejar angka, tetapi karena ia sedang mengumpulkan rasa percaya pada dirinya sendiri, mengumpulkan butir-butir kecil yang bisa ia sebut kekuatan baru. Pesanan malam berbeda. Ada pasangan muda yang minta diantar ke halte bus. Mereka bercanda sepanjang jalan. Ada karyawan yang pulang lembur, diam dan tertidur sebentar di jok belakang. Kepala terangguk kecil setiap motor melewati polisi tidur. Ada seorang murid les yang membawa biola, memeluk kotaknya erat agar tidak basah. Angga memperlambat laju saat melewati lubang, menoleh sebentar untuk memastikan penumpang baik-baik saja. Setiap kali mengantar sampai tujuan, ia mengucapkan kata yang sama dengan nada yang selalu ia jaga. "Hati-hati di jalan." Dan setiap kali, ia mendapat balasan yang berbeda-beda. Ada terima kasih, ada anggukan, ada senyum yang muncul kemudian. Larut malam, aplikasi ia matikan. Tubuhnya kelelahan. Helm ia letakkan di setang, tangan mengusap wajah, merasakan asin dari keringat yang bercampur air hujan. Ia melaju pulang menyusuri jalan yang mulai lengang. Lampu toko padam satu persatu. Satpam perumahan duduk setengah mengantuk di pos kecil. Di gang kontrakan, suara televisi dari salah satu rumah masih terdengar, menyiarkan sinetron yang dramatis. Angga memarkir motor di teras kecil kos, mengunci stang,
Masuk ke kamar yang gelap. Ia menyalakan lampu. Jaket hijau ia gantung di paku dinding. Kaos basah ia peras di kamar mandi, menjemurnya di tali yang melintang. Ia duduk di kasur, membiarkan punggung merebah sedikit. Rasa pegal mengalir seperti sungai kecil. Namun di sela pegal itu, ada hangat yang tidak pernah ia temukan di ruang rapat atau di balik layar presentasi. Hangat karena seharian ia benar-benar berguna. Bukan berguna pada angka dan grafik, tetapi berguna pada manusia yang duduk di jok belakang, yang mempercayakan keselamatan mereka pada genggaman tangannya di stang motor. Ia meraih buku catatan di meja. Menulis dengan tulisan yang agak bergetar. Ia menulis tentang hujan yang menyembunyikan ketakutan, tentang jalan yang tidak selalu lurus, tentang jas hujan yang bau plastik namun terasa seperti selimut, tentang ucapan terima kasih yang kecil tetapi menjahit sobekan di dalam dada. Ia menulis satu kalimat yang panjang, berhenti, lalu menambahkan titik. Setelah itu sunyi. Sunyi yang tidak menakutkan, tetapi sunyi yang menenangkan. Lampu kamar ia redupkan. Di luar, rintik terakhir jatuh seperti ucap selamat tidur dari langit. Mata Angga terpejam, namun di belakang kelopaknya ada kilasan. Ada wajah ibu dari pasar atas. Ada mahasiswa dengan bahu yang menepuk jaket hijau. Ada bapak tua yang menepuk punggungnya dan menyebutnya anak. Ada pula warung kecil dengan lampu kuning dan uap teh yang naik pelan. Ia belum tahu bahwa esok, warung itu akan menjadi tempat yang lebih dari sekadar jeda. Ia belum tahu bahwa sebuah senyum di balik meja kayu akan menambatkan arah langkahnya dengan cara yang tak ia duga. Angga menarik napas panjang, membiarkan paru-parunya penuh dengan udara malam yang lembab. Ia berbisik, lirih, seolah-olah sedang menuliskan janji di dinding kamar. Besok aku berangkat lebih pagi. Besok aku belajar lagi. Besok aku akan tetap baik, apapun yang terjadi. Hening menyambut kalimat itu. Memeluknya seperti selimut. Dan ketika ia akhirnya tertidur, hujan di luar benar-benar berhenti, menyisakan aroma tanah yang menenangkan, seperti halaman pertama buku baru yang lembut saat disentuh. Di hati Angga, sebuah babak telah dimulai. Bukan babak kemenangan yang disorot lampu panggung, melainkan babak manusia yang berjalan pelan di jalan basah, menatap tanda arah, dan tak henti-henti belajar menjadi rendah hati. Sore itu hujan turun lagi, lebih deras daripada pagi. Jalanan di sekitar stasiun terlihat seperti cermin besar, memantulkan lampu-lampu neon toko yang mulai menyala. Motor-motor berdesakan di bawah jembatan, becak menepi di pinggir jalan, dan penjual payung berteriak menawarkan dagangan. Angga baru saja menyelesaikan order ketujuhnya hari itu. Perutnya kosong sejak pagi. Ia berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin, menarik napas panjang. Jaket hijau yang melekat di tubuhnya lembab dan berat. Helmnya berembun, membuat pandangan sedikit kabur. Ia menyeka keringat bercampur air hujan di keningnya. Dalam kepalanya hanya satu kata, istirahat. Di seberang jalan, ia melihat warung kecil yang lampunya kuning redup. Atapnya seng, temboknya kayu, pintu depannya terbuka setengah. Dari dalam warung itu, uap panas naik dari ketel yang mendidih. Aroma teh manis dan gorengan tercium sampai ke tempat Angga berdiri. Ia menatapnya lama, seperti seseorang yang menemukan oase setelah berjalan jauh. Warung itu tampak sederhana, namun entah mengapa menariknya. Ia menunggu sebentar, melihat arus kendaraan. Setelah celah terbuka, ia menuntun motornya menyeberang. Begitu masuk ke bawah atap warung, Angga disambut suara sendok beradu dengan gelas. Suara minyak panas yang mendesis, dan sapaan ramah dari seorang gadis muda di balik meja kayu. Rambutnya tersembunyi di balik kerudung sederhana berwarna krem. Wajahnya oval, kulitnya bersih, matanya bulat dan jernih seperti butir hujan yang menempel di kaca jendela. Senyumnya tidak berlebihan, tapi tulus. Silakan duduk, Kak, ucapnya dengan nada lembut. Angga mengangguk, memilih bangku kayu di pojok dekat jendela. Ia menaruh helm di atas meja kecil di sampingnya. Teh hangat satu, katanya pelan. Gadis itu mengangguk cepat. Tangan-tangannya cekatan menuang air panas ke gelas, menambahkan gula, mengaduk perlahan. Uap manis naik, menyelimuti udara di warung.
Angga menatap punggungnya yang bergerak lincah, lalu menunduk pada telapak tangannya yang kasar oleh pegangan stang motor. Gelas teh hangat diletakkan di depannya. "Silakan, Kak." Angga meniup pelan, menyeruput sedikit. Hangatnya mengalir dari lidah ke tenggorokan, menembus dada yang dingin. Ia menutup mata sebentar, merasakan tubuhnya mengendur. "Terima kasih," katanya lirih. Gadis itu tersenyum. "Sama-sama." Warung kecil itu ramai oleh orang yang berteduh. Ada tukang becak yang memesan kopi. Ada pegawai toko yang membeli pisang goreng dibungkus. Ada anak sekolah yang membeli teh botol sambil menunggu hujan reda. Angga duduk diam, mendengar percakapan ringan di sekitarnya. Kata-kata tentang harga beras, tentang pertandingan sepak bola, tentang ujian sekolah. Semua mengalir seperti sungai kecil yang menenangkan. Di tengah-tengah kelelahan, suara-suara itu seperti musik yang sederhana. Gadis itu kembali ke meja Angga, membawa sepiring pisang goreng hangat. "Ini, Kak, lagi hangat. Makan saja," katanya. Angga terkejut. "Saya belum pesan." Gadis itu tersenyum. "Gratis. Tadi saya lihat Kakak kehujanan. Makanlah, biar hangat." Angga menatap pisang goreng itu, menatap wajah gadis itu. Ia menelan ludah. Matanya tiba-tiba panas. "Terima kasih. Saya jadi sungkan." Gadis itu menggeleng. "Tidak usah sungkan. Kadang kita perlu memberi tanpa alasan." Angga memecah pisang goreng itu perlahan. Uapnya naik. Harum manisnya menusuk hidung. Ia menggigit sedikit. Rasanya lembut dan hangat. Sejenak ia lupa semua surat peringatan. Lupa ruang rapat yang kini kosong. Lupa angka-angka merah di layar laptop. Ia hanya duduk di warung kecil, makan pisang goreng, minum teh hangat, dan merasa seperti manusia biasa. Hujan di luar semakin deras, menabuh atap seng dengan irama yang bising namun anehnya menenangkan. Gadis itu kembali melayani pelanggan lain, tapi sesekali melirik ke arah Angga. Ada sesuatu di wajah pria dengan jaket hijau itu yang membuatnya ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Angga sendiri merasakan pandangan itu, tapi ia hanya tersenyum kecil setiap kali mata mereka bertemu. "Warung ini buka sampai malam?" tanya Angga akhirnya. Gadis itu mengangguk. "Iya, Kak. Kadang sampai larut kalau hujan. Banyak yang butuh tempat berteduh." Angga mengangguk pelan. "Namamu siapa?" Gadis itu tersenyum, agak ragu sebelum menjawab. "Nadira." Angga mengulang dalam hati. "Nadira." Nama itu jatuh seperti tetes air ke kolam yang tenang. Ia menatap lagi keluar jendela. Lampu jalan memantul di genangan air, membentuk garis-garis cahaya. Waktu berjalan pelan di warung itu. Pelanggan datang dan pergi. Angga meneguk teh hangatnya sampai habis, menyisakan ampas gula di dasar gelas. Ia berdiri, merapikan jaket hijau, mengambil helm. "Berapa semuanya?" Nadira menggeleng. "Teh hangat saja bayar. Pisang gorengnya hadiah." Angga mengeluarkan uang, menaruhnya di meja. "Terima kasih banyak." Nadira menerima dengan senyum kecil. "Hati-hati di jalan, Kak." Angga keluar dari warung. Hujan mulai mereda. Udara malam terasa lebih bersih setelah hujan deras. Ia menyalakan motor, mengenakan helm. Dari spion, ia sempat melihat Nadira menghapus meja, menata gelas, wajahnya samar di balik uap teh yang masih mengepul. Angga menarik gas pelan. Di dadanya ada rasa aneh. Bukan cinta pada pandangan pertama, bukan juga rasa iba. Lebih seperti sebuah jeda, sebuah ruang yang tiba-tiba terbuka di tengah padatnya jalan, ruang yang memberi napas. Sepanjang perjalanan malam itu, wajah Nadira sesekali muncul di pikirannya. Bukan wajahnya saja, tetapi cara ia berkata, "Silakan duduk, Kak." Cara ia menyodorkan pisang goreng hangat, cara senyumnya muncul tanpa pamrih. Angga melewati jalan yang licin, lampu-lampu toko yang padam, satpam yang melambai malas. Dalam helmnya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Nadira." Sampai di kontrakan, Angga memarkir motor, masuk ke kamar. Jaket hijau ia gantung di paku.
Ia duduk di kasur, menatap buku catatan di meja. Ia membuka halaman baru, menulis beberapa kata. Hari ini aku bertemu seorang gadis di warung kecil. Ia memberiku pisang goreng gratis. Ia memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia memberiku jeda. Tulisan itu ia baca ulang, lalu menutup buku. Di luar, hujan berhenti total. Udara malam membawa aroma tanah basah. Angga berbaring, menatap plafon. Untuk pertama kalinya sejak ia jatuh dari panggung kehidupannya, ia merasa dunia masih punya ruang untuknya. Malam itu ia tidur dengan senyum kecil. Mungkin besok ia akan kembali menarik motor, kembali ke jalan, kembali menghadapi hujan dan panas. Tapi ia tahu di ujung salah satu rute ada warung kecil dengan lampu kuning dan uap teh hangat. Ada seseorang bernama Nadira yang tanpa sadar telah menambatkan hatinya pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perjalanan. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya pelan-pelan. Seperti hujan yang mengubah wajah jalanan setiap kali turun. Pagi itu kota diselimuti kabut tipis. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Angga terbangun lebih awal. Tubuhnya pegal seluruhnya setelah semalaman menarik motor dalam hujan. Jaket hijaunya masih lembab di gantungan. Ia duduk di tepi kasur tipis, mengusap wajah yang terasa panas. Kepalanya berat, tenggorokannya kering. Ia meraba dahinya. Ada hangat yang tidak seharusnya ada. Ia tahu tubuhnya mulai menyerah. Tapi notifikasi pesanan di ponsel terus berdenting, memanggilnya untuk bekerja. Di kontrakan sempit itu, ia memandang jaket hijau seperti memandang beban yang harus ia pikul. Sedikit lagi. Aku kuat. Bisiknya pelan. Ia memaksa diri berdiri. Mandi dengan air dingin yang membuat tubuhnya bergetar. Setiap tetes air seperti jarum yang menembus kulit. Tapi ia tetap menyiram kepala. Berharap bisa menyamarkan panas yang menjalar. Setelah selesai, ia mengenakan kaos tipis. Lalu jaket hijau yang masih dingin. Ia menyalakan motor. Mesin bergetar. Knalpot menghembus asap tipis. Angga menarik napas dalam, menatap jalanan yang basah oleh embun pagi. Notifikasi pertama masuk. Penjemputan di halte bus. Ia menerima. Motornya melaju pelan, menembus udara dingin yang menusuk tulang. Jalanan masih lengang. Suara azan subuh dari masjid kampung masih menggantung. Penumpang pertamanya adalah seorang pegawai pabrik yang hendak lembur pagi. Lelaki itu naik dengan wajah mengantuk. Ke kawasan industria, Bang. Angga mengangguk. Iya. Mereka melaju. Setiap kali lampu merah, Angga menahan batuk yang tiba-tiba datang. Tangannya gemetar sedikit di stang. Pegawai pabrik itu tidak menyadari, sibuk dengan ponselnya. Setiba di tujuan, ia turun, membayar tarif, mengucapkan terima kasih. Angga hanya tersenyum tipis. Beberapa order berikutnya berjalan seperti itu. Mengantar ibu-ibu belanja ke pasar, mengantar anak sekolah yang terlambat, mengantar seorang pemuda dengan kardus berisi kue. Setiap perjalanan terasa lebih berat. Badannya lemas. Setiap tarikan gas membuat dadanya sesak. Tapi ia terus melaju. Ia tidak ingin berhenti. Menjelang siang, hujan turun lagi. Rintik-rintik kecil berubah menjadi deras dalam hitungan menit. Jaket hijau yang tadinya masih menahan air kini terasa berat, menempel di kulit. Helmnya berembun. Pandangannya kabur. Notifikasi berikutnya datang. Penjemputan di dekat stasiun. Jaraknya hanya 500 meter. Ia menerima. Padahal tubuhnya sudah meminta istirahat. Di depan stasiun, ia melihat Nadira berdiri di bawah payung kecil. Ia tidak menyangka gadis warung itu akan berada di sana. Nadira membawa kantong plastik berisi sesuatu. Matanya langsung menangkap sosok Angga yang berhenti di pinggir jalan. Kak Angga. Nadira mendekat, menutup payungnya. Wajahnya khawatir. Kakak kehujanan lagi. Angga mencoba tersenyum. Iya, cuma lewat. Namun senyumnya tidak bertahan lama. Tubuhnya oleng ketika turun dari motor. Tangannya memegang stang lebih erat. Nadira cepat-cepat meraih lengannya. Kakak sakit ya? Angga menggeleng pelan. Enggak, cuma capek. Suaranya serak.
Nyaris tidak terdengar. Nadira menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Ayo ke warung saya. Di sana ada tempat duduk. Kakak bisa keringkan badan dulu." Angga ingin menolak, tapi tubuhnya terasa berat. Ia mengikuti langkah Nadira ke warung kecil yang lampunya kuning itu. Di dalam, suasana hangat, uap teh hangat memenuhi udara. Nadira menyuruhnya duduk di bangku kayu. "Tunggu sebentar," katanya, lalu bergegas ke dapur kecil di belakang warung. Angga menunduk. Kedua tangannya bertumpu di meja. Pandangannya berputar. Tak lama kemudian Nadira kembali dengan segelas air hangat dan obat penurun panas yang ia simpan di kotak kecil. "Minum ini dulu, Kak." Angga mengangkat kepala, menatapnya. "Saya nggak enak, cuma mampir tapi malah merepotkan." Nadira menggeleng, wajahnya tegas. "Tidak merepotkan. Minum dulu." Angga meminum air hangat itu pelan. Hangatnya turun ke tenggorokan, membakar dingin yang bersarang di dada. Ia meminum obat yang diberikan Nadira. Di sudut matanya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan air hujan tapi air mata yang ia tahan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Nadira duduk di bangku seberang, menatapnya lembut. "Kakak harus jaga diri. Hujan-hujan begini bisa sakit kalau terus memaksa." Hening sejenak. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar. Angga menatap gelasnya yang kini setengah kosong. "Saya enggak punya pilihan." Suaranya pecah di ujung kalimat. Nadira menunduk, mengaduk teh yang ia buat untuk dirinya sendiri. "Kadang kita merasa enggak punya pilihan. Tapi selalu ada cara untuk berhenti sebentar. Istirahat itu juga bekerja." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus dinding yang selama ini Angga bangun di dalam dirinya. Ia menghela napas panjang, menutup mata. Dalam kepalanya, ia teringat malam-malam di rumah besar yang kini kosong, teringat surat-surat peringatan, teringat investor yang pergi. Semua itu terasa seperti luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi Nadira seperti bisa melihatnya. Angga membuka mata, menatap Nadira. "Kenapa kamu baik sekali sama orang asing seperti saya?" Nadira mengangkat bahu, tersenyum kecil. "Entahlah, mungkin karena saya juga pernah dibantu orang asing ketika jatuh. Mungkin karena kalau kita bisa bikin orang lain sedikit lebih kuat hari itu, hidup kita juga terasa lebih ringan." Angga tidak menemukan kata-kata. Ia hanya menatap Nadira, lalu menunduk lagi. Uap dari gelas teh menari pelan, seperti doa yang naik ke langit. Ia merasa tubuhnya mulai hangat kembali. Rasa lemasnya sedikit berkurang. Ia bersandar pada dinding kayu warung, mendengar hujan yang kini lebih lembut. Seorang pelanggan masuk, memesan kopi. Nadira berdiri melayani. Angga memandangnya bekerja, tangan-tangan yang cekatan, senyum yang tetap ada meski wajahnya lelah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di warung kecil ini. Bukan hanya teh hangat atau pisang goreng, tapi cara gadis itu memandang dunia. Cara yang tidak pernah ia temui di ruang rapat atau hotel mewah. Ketika pelanggan itu pergi, Nadira kembali duduk di bangku seberang. "Kakak sudah agak mendingan?" tanyanya. Angga mengangguk pelan. "Iya, terima kasih banyak." Nadira tersenyum. "Jangan terima kasih dulu. Pulangnya hati-hati. Dan kalau bisa, berhenti sebentar. Jangan paksa badan." Angga mengangguk lagi. Ia mengambil helmnya, berdiri pelan. "Saya janji." "Terima kasih, Nadira." Nadira mengantarnya sampai pintu warung. "Semoga cepat sembuh, Kak." Angga menyalakan motor, melaju perlahan di jalan yang masih basah. Di belakangnya, warung kecil itu semakin jauh. Lampu kuningnya memantul di genangan air seperti titik cahaya yang tetap menyala. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan, Angga tidak memikirkan pesanan berikutnya. Ia memikirkan Nadira. Memikirkan kebaikan kecil yang ia terima hari itu. Kebaikan yang datang tanpa pamrih. Seperti hujan yang turun tanpa memilih atap mana yang harus dibasahi. Ia memikirkan kata-kata Nadira. Istirahat itu juga bekerja. Kata-kata itu menempel di dadanya seperti kompas baru. Sampai di kontrakan,
Ia memarkir motor, masuk ke kamar yang gelap. Jaket hijau ia gantung. Ia duduk di kasur, menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan air mata lemah, tapi air mata yang ia biarkan keluar untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia berbisik pelan. Terima kasih, Nadira. Terima kasih dunia masih punya orang seperti dia. Ia berbaring, menarik selimut tipis. Tubuhnya lelah tapi hatinya lebih ringan. Di luar, hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dada Angga, luka yang tak terlihat itu mulai terasa sembuh, walau hanya sedikit. Tapi dari situlah perjalanan baru akan dimulai. Sebuah perjalanan yang ia belum tahu kemana arahnya. Tetapi ia tahu ia tidak lagi sendirian di jalan yang panjang ini. Pagi datang seperti tamu yang mengetuk pelan. Udara di kontrakan Angga masih dingin dan lembab. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang merambat masuk lewat jendela kecil. Angga membuka mata. Tubuhnya terasa sedikit lebih ringan setelah tidur panjang. Ia bangun perlahan, duduk di tepi kasur tipis, menatap jaket hijau yang tergantung di paku dinding. Jaket itu kini kering, tapi masih ada bekas hujan yang menodai kainnya. Di meja kecil, gelas bekas teh yang ia bawa semalam masih ada. Setengah kosong, airnya sudah dingin. Di sampingnya tergeletak sebuah buku catatan bekas dengan sampul lusuh. Sampul itu dulu pernah ia gunakan saat awal membangun perusahaannya. Kini, buku itu akan menjadi teman barunya. Ia menyeduh air panas dengan kompor kecil di pojok kamar, menuang ke gelas. Kopi hitam pekat tanpa gula. Uapnya naik, menyentuh wajahnya yang pucat. Ia menyesap sedikit, lalu mengambil buku catatan bekas itu. Tangannya membuka halaman pertama yang kosong. Ia menatap halaman itu lama-lama, seperti seseorang yang menatap jalan panjang yang belum pernah dilewati. Pensil di tangannya bergetar. Lalu ia mulai menulis. Aku masih hidup. Aku masih bisa bekerja. Aku akan belajar bangkit pelan-pelan. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan mencarinya. Huruf-huruf itu tidak rapi. Pensilnya patah sedikit di ujung. Tapi setiap goresan terasa seperti menancapkan tongkat di tanah. Tanda bahwa ia masih ada. Setelah menulis kalimat itu, ia menutup buku, menarik napas panjang. Di dadanya ada bara kecil, belum besar, tapi cukup untuk menghangatkan. Hari itu Angga memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Ia hanya mengambil beberapa order ringan di pagi hari. Mengantar seorang siswa ke sekolah, mengantar belanjaan seorang ibu, mengantar paket kecil ke kantor pos. Setelah itu ia berhenti di masjid dekat stasiun, beristirahat di teras. Motor ia parkir di bawah pohon rindang. Ia membuka buku catatan lagi, menulis beberapa hal yang ia lihat pagi itu. Anak sekolah yang tertidur di jok belakang. Ibu yang menenteng tas belanja terlalu berat. Tukang becak yang tersenyum padaku di lampu merah. Tulisan itu sederhana, tapi hangat. Setiap huruf seperti mengembalikan sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Ia mulai terbiasa melihat jalan bukan hanya sebagai garis aspal, tetapi sebagai halaman buku besar. Setiap orang yang ia temui menjadi paragraf. Setiap sapaan menjadi tanda baca. Siang hari, Angga kembali ke warung Nadira. Warung itu seperti pelabuhan kecil di tengah laut kehidupan yang bergelombang. Lampu kuningnya menyala meski matahari di luar masih terang. Nadira sedang menyapu lantai ketika Angga datang. Senyum kecilnya tetap ada. Kak Angga, sudah mendingan. Suaranya lembut. Angga mengangguk. Sudah, terima kasih kemarin. Nadira tersenyum. Syukurlah. Angga duduk di bangku kayu. Teh hangat seperti biasa, katanya. Nadira menyiapkan dengan cekatan. Uapnya naik lagi, mengisi udara. Ketika teh diletakkan di depannya, Angga membuka buku catatan. Nadira melirik penasaran. Kakak suka menulis? Tanyanya. Angga menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Dulu saya sering. Sekarang saya coba lagi. Saya menulis apa saja yang saya lihat di jalan. Nadira tersenyum. Bagus itu. Kata guru saya dulu, menulis bisa bikin kita ingat bahwa kita masih manusia.
Angga tersenyum kecil. Ia melanjutkan tulisannya. Ia menulis tentang Nadira, tentang warung kecil itu, tentang teh hangat yang seperti tangan ibu. Nadira melihatnya menulis, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya melayani pelanggan yang datang, sesekali menata gelas. Angga merasa tenang di sana. Seperti ada ruang di warung itu yang memberinya izin untuk berhenti sejenak dan mengisi ulang napas. Sore itu setelah minum teh, Angga duduk lebih lama di warung. Ia memperhatikan Nadira yang sibuk melayani pelanggan, memperhatikan tangan yang cekatan, senyum yang tidak pernah hilang meski wajahnya lelah. Dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana gadis ini bisa tetap bertahan dengan warung kecil di tengah kerasnya kota. Tapi ia tidak mengucapkan pertanyaan itu. Ia hanya menulisnya di buku catatan. Gadis ini seperti mata air kecil di tengah batu. Mengalir pelan tapi membuat orang berhenti dan menunduk. Malamnya, setelah menarik motor sampai larut, Angga kembali ke kontrakan. Ia duduk di kasur, membuka buku catatan, menulis lebih banyak. Ia menulis rencana-rencana kecil, mencoba cari peluang antar barang dalam jumlah lebih besar, bekerja sama dengan teman-teman ojol lain. Ia menulis tentang ide membuat sistem sederhana untuk mempermudah logistik kecil-kecilan. Tulisannya belum rapi, masih seperti garis-garis di pasir. Tapi ia merasa hidup lagi setiap kali pensilnya bergerak. Beberapa hari berikutnya, kebiasaan itu berulang. Pagi bekerja, siang istirahat, sore kembali bekerja. Setiap kali ia sempat, ia datang ke warung Nadira. Bukan hanya untuk teh hangat dan pisang goreng, tapi juga untuk duduk sejenak, mengisi halaman buku catatan. Nadira mulai terbiasa melihatnya datang. Kadang mereka bicara sebentar tentang hujan, tentang harga gula yang naik, tentang jalanan yang macet. Kadang hanya diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Suatu sore ketika warung sepi, Nadira bertanya pelan, "Kakak kerja apa selain narik ojek?" Angga terdiam sebentar, lalu menjawab singkat, "Sekarang ya ini saja. Dulu saya kerja di bidang logistik." Nadira mengangguk. "Pantas kakak sering menulis tentang barang dan jalan." Angga tersenyum samar. "Iya, mungkin karena itu." Ia tidak berani mengatakan siapa dirinya dulu. Ia hanya menyimpan itu di dalam hati, menuliskannya di buku catatan, bukan di bibirnya. Buku catatan itu semakin penuh dengan tulisan. Setiap halaman menjadi saksi perjalanannya. Bukan hanya perjalanan di jalanan kota, tapi perjalanan di dalam dirinya sendiri. Perjalanan dari seseorang yang jatuh dari panggung tinggi menjadi seseorang yang belajar berdiri lagi di tanah yang sama dengan orang kebanyakan. Pada malam-malam yang sepi di kontrakan, ia membaca ulang tulisannya. Membacanya seperti membaca surat kepada dirinya sendiri di masa depan. Surat yang berkata, "Kau tidak sendirian. Kau pernah jatuh. Tapi kau juga pernah bangkit. Dan kau akan bangkit lagi." Kata-kata itu memberi kekuatan yang aneh, seperti suara kecil yang berbisik di telinganya ketika ia hampir menyerah. Di luar kontrakan, hujan turun lagi. Airnya menetes di atap seng, menabuh nada yang lambat. Angga menutup buku catatan, memandang keluar jendela. Di pikirannya muncul wajah Nadira, warung kecil, teh hangat, pisang goreng. Semua itu seperti titik-titik cahaya di tengah gelapnya jalan. Ia tersenyum kecil, menunduk, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Pelan-pelan. Tapi pasti." Malam itu ia tidur dengan buku catatan di sampingnya. Pensilnya tergeletak di atas halaman terakhir yang ia tulis. Hujan di luar seperti suara yang menemani, bukan lagi suara yang menakutkan. Di dalam dadanya, bara kecil itu mulai membesar, berubah menjadi tekad yang hangat. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu ia sedang bergerak menuju sesuatu. Dan di ujung jalan itu, entah bagaimana ia merasa ada seseorang yang sudah lebih dulu menunggu, membawa teh hangat di dalam gelas kaca sederhana. Subuh menyingkap kota dengan warna abu-abu yang dingin. Di kontrakan kecilnya, Angga terbangun sebelum adzan. Tubuhnya masih terasa letih, tetapi di dada ada sesuatu yang terus menyala sejak beberapa minggu terakhir. Semangat yang ia temukan kembali lewat jalanan, lewat catatan kecilnya,
Lewat tatapan Nadira yang sederhana, ia duduk di tepi kasur, membuka buku catatan yang kini hampir penuh. Di halaman terakhir ia menulis satu kalimat panjang. Aku harus mulai bergerak, bukan hanya berjalan. Huruf-hurufnya miring, tapi tegas. Pagi itu Angga tidak langsung menyalakan aplikasi ojek. Ia memakai kaos bersih, mengemasi beberapa kertas bekas yang berisi coretan rencana. Di kantong jaket hijau terselip pena dan buku catatan. Ia menuju sebuah warung kopi kecil dekat terminal tempat beberapa pengemudi ojol biasa berkumpul sebelum mulai bekerja. Meja panjang di warung itu penuh dengan gelas kopi hitam dan piring kecil berisi roti tawar. Angga duduk di ujung, menunggu waktu yang tepat untuk membuka percakapan. Seorang pengemudi yang sudah lebih dulu mengenalnya menyapa. Bang Angga hari ini belum narik? Angga tersenyum. Belum, Bang. Lagi mikir sesuatu. Pengemudi itu tertawa kecil. Mikir apa? Kalau mikir hutang, kita semua mikir. Mereka tertawa bersama. Angga menunggu tawa itu reda, lalu berkata pelan. Aku lagi kepikiran untuk coba kerja sama antar barang. Banyak pelanggan minta antar paket, bukan cuma orang. Kita bisa bikin kelompok kecil, supaya lebih cepat. Beberapa pengemudi menoleh, tertarik. Maksudnya kayak logistik kecil-kecilan? Tanya salah satu. Angga mengangguk. Iya, kita mulai dari yang kecil dulu. Aku pernah kerja di bidang itu. Aku tahu sedikit caranya. Pembicaraan itu mengalir seperti air. Mereka bertukar nomor ponsel, membicarakan cara membagi area, membicarakan tarif yang adil. Angga mencatat di bukunya setiap ide yang muncul. Suaranya tenang, tapi matanya menyala. Ia seperti menemukan panggung baru, bukan panggung dengan lampu kristal dan sorot kamera, tetapi panggung yang terbuat dari meja kayu, kopi hitam, dan orang-orang sederhana yang punya tenaga dan niat yang sama. Siang itu, setelah beberapa percakapan, Angga kembali ke motornya dengan perasaan berbeda. Jalanan yang ia lewati terasa lebih luas. Setiap tikungan seperti menyimpan peluang. Ia menarik gas pelan, berhenti sebentar di depan warung Nadira. Warung itu masih seperti biasa. Lampu kuningnya redup, uap teh naik dari ketel. Nadira menyapu lantai, menoleh ketika melihat Angga datang. Kak Angga hari ini telat. Sapanya. Angga tersenyum. Iya, tadi ngobrol sama teman-teman ojol. Ia duduk di bangku kayu. Nadira menuangkan teh hangat tanpa diminta. Sepertinya kakak ada kabar baik, katanya sambil tersenyum. Angga mengangguk. Aku mau coba usaha kecil. Nadira. Antar barang. Kerja sama-sama teman-teman ojol. Nadira meletakkan gelas di depannya. Bagus itu. Semoga lancar. Angga menatap teh hangat itu lama, lalu berkata pelan. Aku dulu pernah di bidang ini. Aku jatuh. Tapi mungkin aku harus mulai lagi dari sini. Nadira menatapnya. Matanya lembut. Jatuh itu biasa. Kak, yang penting bangun lagi. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam dada Angga seperti angin segar. Ia menunduk, menyeruput teh hangat. Hangatnya terasa seperti lampu kecil di dalam dirinya yang menyala lebih terang. Hari-hari berikutnya, Angga mulai menjalankan rencananya. Pagi ia tetap menarik penumpang seperti biasa. Siang ia mengantar paket kecil dari toko ke rumah pelanggan. Ia mengajak dua teman ojol yang ia percaya untuk berbagi area. Mereka membuat grup pesan singkat, saling mengabari jika ada pesanan yang butuh tenaga tambahan. Tidak ada nama besar, tidak ada logo perusahaan, hanya jaringan kecil yang bergerak dari jalan ke jalan. Tapi bagi Angga, ini seperti benih pertama yang ia tanam di tanah baru. Malamnya, ia kembali membuka buku catatan. Ia menulis jumlah paket yang berhasil diantar, biaya bensin, biaya makan. Ia menulis nama-nama orang yang ia temui hari itu, pedagang bunga yang menitipkan kiriman ke pelanggan, ibu muda yang butuh diantar belanjaan berat, pemilik toko kue yang mulai mempercayakan pengiriman pada mereka. Setiap nama ia tulis seperti menanam biji. Setiap catatan menjadi akar. Di warung Nadira, hubungan mereka juga semakin akrab. Nadira sesekali bertanya tentang rencana Angga, memberi masukan kecil.
Kalau antar barang kecil, jangan lupa kantongi plastik tambahan, katanya suatu sore. Kadang pelanggan nggak kasih tas. Angga mengangguk. Iya, terima kasih. Nadira tersenyum. Aku juga pernah bantu-bantu antar pesanan warung. Jadi tahu sedikit. Mereka tertawa kecil bersama. Angga mulai melihat Nadira bukan hanya sebagai gadis penjual teh, tetapi sebagai seseorang yang diam-diam menjadi cermin. Cermin yang mengingatkannya pada hal-hal sederhana, ketekunan, kesabaran, kebaikan tanpa pamrih. Ia tidak berani mengucapkan apa yang ia rasakan, ia hanya menyimpannya di catatan. Dia seperti tanda baca di tengah kalimat panjang hidupku, tulisnya suatu malam. Bukan titik yang mengakhiri, tapi koma yang membuatku berhenti sejenak dan menarik napas. Seiring berjalannya waktu, usaha kecil mereka pelan-pelan dikenal. Teman-teman ojol lain mulai ikut bergabung. Mereka mulai mendapat pelanggan tetap untuk antar barang. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat Angga merasa hidupnya bergerak lagi. Ia mulai bisa menabung sedikit. Ia mulai bisa membayar tunggakan kecil yang menumpuk. Ia masih jauh dari masa lalunya yang bergelimang kemewahan. Tapi ia merasa langkahnya lebih kokoh. Di kontrakan yang sama, malam-malamnya masih ditemani suara hujan dan buku catatan. Tapi kali ini huruf-huruf yang ia tulis lebih tegak. Di halaman terakhir ia menulis, "Aku sudah mulai berjalan bukan hanya bekerja. Aku mulai membangun lagi. Pelan-pelan. Aku tidak sendiri." Di luar jendela, hujan turun lembut. Angga menutup buku, memandang keluar. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Ia tahu ada banyak rintangan. Tapi ia juga tahu di ujung salah satu rute masih ada warung kecil dengan lampu kuning dan uap teh hangat. Tempat ia bisa berhenti sebentar, menatap senyum Nadira, dan mengingat lagi mengapa ia memilih untuk bangkit. Malam itu, sebelum tidur, ia berbisik pelan seperti doa. "Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan bangkit dari debu." Senja turun pelan di atas kota, memantulkan cahaya oranye di kaca-kaca gedung tinggi. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, seperti bintang yang ditaruh di aspal. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang menyelinap ke setiap sudut gang. Di bawah langit yang temaram itu, Angga melajukan motornya perlahan menuju warung Nadira. Warung kecil dengan atap seng itu kini seperti mercusuar kecil di tengah arus jalan yang ramai. Lampu kuningnya memancar lembut. Uap teh hangat menari-nari di udara yang lembab. Angga memarkir motornya di pinggir jalan, mematikan mesin, lalu melepas helm. Jaket hijaunya basah di ujung lengan. Namun ia tidak peduli. Hari itu ia menarik banyak pesanan, mengantar paket demi paket, menahan lapar, menahan panas dan dingin. Tapi yang paling memenuhi kepalanya adalah satu hal. Ia ingin bicara pada Nadira. Bicara tentang sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di dalam warung, Nadira sedang menata toples kerupuk. Wajahnya lelah tetapi senyumnya tetap ada. Ia menoleh ketika melihat Angga masuk. "Kak Angga telat hari ini," katanya sambil tersenyum kecil. Angga duduk di bangku kayu dekat jendela. "Iya," jawabnya singkat. Nadira menuang teh hangat seperti biasa, meletakkannya di depan Angga. "Silakan," ujarnya. Angga menatap gelas itu, lalu menarik napas panjang. Suasana warung sore itu lebih sepi dari biasanya. Hanya ada dua pelanggan di sudut lain yang sedang menyelesaikan kopi mereka. Hujan berhenti total, menyisakan tetesan air di ujung atap seng yang jatuh satu-satu. Di luar, anak-anak berlari-lari kecil melewati genangan air, tertawa sebelum menghilang di gang. Angga merasa ini saat yang tepat. Ia meremas gelas teh hangatnya, menatap Nadira yang sedang mengelap meja di depannya. "Nadira," panggilnya pelan. Gadis itu menoleh. "Iya, Kak." Suaranya lembut. Angga menatap matanya, lalu berkata dengan suara yang bergetar. "Aku harus jujur sama kamu. Selama ini aku tidak pernah cerita siapa aku sebenarnya." Nadira berhenti mengelap meja, menatap Angga penuh tanya. "Maksud kakak?" Angga menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. "Aku dulu bukan pengemudi ojol. Aku dulu seorang pengusaha.
Miliarder. Aku punya perusahaan besar. Aku punya rumah mewah, mobil mahal, semua yang orang kira bahagia. Tapi aku jatuh. Semuanya habis. Skandal, utang, gugatan. Aku tinggal sendiri di kontrakan kecil. Aku narik ojek untuk bertahan hidup. Nadira terdiam. Suara hujan yang menetes di luar terdengar lebih jelas. Angga melanjutkan. Suaranya makin lirih. Aku malu cerita ini. Aku takut kamu menganggap aku aneh. Menganggap aku pembohong. Tapi aku tidak mau kamu melihat aku hanya sebagai pria dengan jaket hijau. Aku ingin kamu tahu siapa aku. Apa yang pernah aku lalui. Nadira menaruh lap di meja. Duduk di bangku seberang Angga. Matanya tidak marah. Tidak juga kaget berlebihan. Hanya ada ketenangan. Kenapa kakak cerita sekarang? Tanyanya pelan. Angga menatap meja, lalu berkata, karena aku sudah terlalu lama diam. Karena aku merasa kamu satu-satunya orang yang benar-benar melihat aku sebagai manusia. Kamu baik padaku tanpa tahu siapa aku. Aku menghargai itu. Hening. Uap teh hangat di antara mereka naik pelan seperti kabut tipis. Nadira menatap Angga lama, lalu tersenyum kecil. Aku tidak marah, Kak. Aku juga tidak heran. Hidup itu kadang aneh. Orang jatuh, orang bangkit. Yang aku lihat dari kakak selama ini bukan masa lalu kakak. Yang aku lihat adalah kakak yang sekarang. Kakak yang kerja keras, yang tidak malu jadi pengemudi, yang masih bisa tersenyum meski berat. Angga mengangkat wajahnya, menatap Nadira. Kamu tidak menganggap aku pembohong? Nadira menggeleng pelan. Tidak. Kenapa harus? Aku tidak kenal kakak di masa lalu. Aku kenal kakak yang sekarang. Itu cukup. Kalimat itu masuk ke dada Angga seperti cahaya yang hangat. Ia merasa matanya panas. Ia menunduk, menahan air mata. Nadira mengulurkan tangannya sebentar, menyentuh punggung tangan Angga. Sentuhan itu ringan, seperti daun jatuh. Kakak tidak sendiri, katanya pelan. Semua orang punya cerita. Semua orang pernah jatuh. Yang penting kita tidak berhenti. Angga menggenggam gelas teh hangatnya lebih erat, mencoba menstabilkan suaranya. Terima kasih, Nadira. Kamu orang pertama yang aku berani ceritakan ini. Nadira menarik tangannya kembali, tersenyum kecil. Aku hanya penjual teh, Kak. Tapi kalau teh hangatku bisa bikin orang sedikit lebih berani, aku senang. Hening lagi. Di luar warung, malam turun pelan. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, membentuk garis cahaya yang bergerak. Angga menatap Nadira lama, lalu berkata lirih. Aku janji aku akan bangkit. Bukan hanya untuk aku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang percaya padaku. Nadira mengangguk. Aku percaya kakak bisa. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Angga seperti fondasi yang kokoh. Ia merasa kata-kata itu menjadi batu pertama dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usaha kecil. Malam itu Angga tidak langsung pulang setelah minum teh. Ia duduk lebih lama, menulis di buku catatannya di bawah lampu warung. Tulisannya panjang, tidak putus-putus. Ia menulis tentang pengakuannya hari ini, tentang tatapan Nadira yang tidak menghakimi, tentang rasa lega yang ia rasakan setelah bertahun-tahun memendam semuanya. Ia menulis tentang keinginannya untuk bangkit lagi, kali ini dengan cara yang lebih rendah hati, lebih membumi. Ketika warung mulai sepi dan Nadira bersiap menutup, Angga menutup bukunya, mengenakan helm. Aku pulang dulu, Nadira, katanya pelan. Nadira mengangguk. Hati-hati di jalan, Kak. Angga tersenyum, senyum yang kali ini bukan topeng, tapi senyum yang lahir dari dada. Ia menyalakan motor, melaju pelan di jalanan malam yang basah. Lampu warung kuning itu semakin jauh di belakangnya, tapi di hatinya cahaya itu tetap ada. Di kontrakan, ia membuka buku catatan sekali lagi sebelum tidur. Di halaman terakhir ia menulis, "Hari ini aku mengaku. Hari ini aku merasa lebih ringan. Terima kasih Nadira. Aku akan bangkit." Ia menutup buku, mematikan lampu.
Di luar, malam tenang. Di dalam dadanya, sebuah janji kecil mulai bertumbuh seperti tunas. Malam itu Angga tidur dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak jatuh. Perasaan tidak sendirian. Perasaan bahwa di dunia ini masih ada orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Perasaan bahwa mungkin, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan tentang panggung dan lampu sorot, melainkan tentang seseorang yang duduk di seberang meja, menuangkan teh hangat, dan mendengar cerita kita sampai selesai. Fajar menyingkap kota dengan warna keemasan. Embun menempel di dedaunan, menetes pelan ke tanah. Di jalanan kecil menuju masjid kampung, orang-orang lalu lalang membawa undangan, nampan berisi kue, dan bunga melati yang harum. Tidak ada karpet merah, tidak ada gedung megah, hanya halaman masjid yang bersih, pohon ketapang yang rindang, dan tikar pandan yang digelar rapi. Di sudut halaman, beberapa pengemudi ojek online berdiri dengan jaket hijau mereka. Senyum mereka tulus, mata mereka hangat. Mereka datang bukan sebagai penumpang atau rekan kerja, tetapi sebagai keluarga kecil yang tumbuh dari jalanan yang sama. Di dalam masjid yang sederhana itu, Angga duduk bersila, mengenakan baju koko putih bersih dan sarung kotak-kotak. Wajahnya tenang, matanya berbinar. Di hadapannya, Nadira duduk anggun dengan kebaya hijau muda yang sederhana, kerudungnya menutup lembut wajahnya yang berseri. Tidak ada perhiasan mewah, hanya rangkaian melati yang disematkan di ujung kerudung. Tangan Nadira menggenggam tasbih kecil, bibirnya berzikir pelan. Di antara mereka, penghulu duduk dengan kitab di pangkuan, tersenyum ramah. Suara doa dibacakan, ayat-ayat suci mengalun, menembus dinding masjid yang dingin. Angga menunduk, mendengar setiap kata seperti hujan yang turun pelan. Ia mengingat jalan panjang yang membawanya ke sini. Dari panggung penghargaan yang gemerlap, jatuh ke kontrakan sempit, mengenakan jaket hijau di tengah hujan, bertemu Nadira di warung kecil, menerima pisang goreng hangat saat tubuhnya menggigil, menulis rencana di buku catatan bekas, hingga akhirnya membangun usaha kecil bersama teman-teman ojol. Semua itu berputar di kepalanya seperti film yang diputar ulang. Penghulu mengangkat wajah, menatap Angga. Sudah siap, nak? Angga menarik napas panjang. Siap, jawabnya tegas. Suaranya mantap. Di luar, suara burung gereja bersahutan. Beberapa anak kecil berlari-lari kecil di halaman, tertawa, lalu berhenti ketika mendengar suara yang hikmat di dalam masjid. Para pengemudi ojol yang hadir menatap Angga, beberapa mengangguk kecil, beberapa tersenyum, ada yang berbisik pelan. Akhirnya dia sampai juga di sini. Ijab kabul dibacakan. Suara Angga lantang dan jelas. Namun ada getar lembut di ujungnya. Nadira menunduk. Air matanya menetes pelan. Tepuk tangan tidak terdengar. Hanya bisik doa yang mengalir di udara. Penghulu tersenyum lebar. Sah. Katanya mantap. Angga menutup mata, menahan gejolak di dadanya. Nadira mengangkat wajah. Matanya basah namun bercahaya. Mereka saling pandang. Senyum kecil muncul di sudut bibir. Dalam pandangan itu, ada jalan panjang yang telah mereka lewati bersama meski diam-diam. Ada luka yang mereka sembuhkan dengan kesederhanaan. Ada janji yang mereka buat bukan dengan kata-kata mewah tetapi dengan tindakan sehari-hari. Setelah doa penutup, mereka berjalan keluar masjid. Halaman dipenuhi tetangga, teman, anak-anak kecil yang membawa bunga, dan para pengemudi ojol yang menyalami mereka satu persatu. Tidak ada dekorasi mewah, hanya kain putih yang digantung sederhana, bunga melati yang ditabur di jalan setapak, dan wajah-wajah yang tulus mengucap selamat. Nadira menunduk setiap kali disalami ibu-ibu kampung. Angga menyalami para pengemudi yang dulu pernah ia ajak bicara di warung kopi. Para penjual pasar yang pernah ia antar barangnya. Semua hadir di sini, menjadi saksi sebuah cerita jatuh dan bangkit. Di meja sederhana di pojok halaman, terhidang teh hangat dan pisang goreng, sama seperti di warung Nadira dulu. Nadira menatapnya, tertawa kecil. Aku sengaja, Kak, katanya lirih. Angga menatap teh itu, uapnya naik pelan seperti kenangan. Ia mengambil satu pisang goreng, menggigitnya. Rasanya sama seperti pertama kali ia duduk di warung kecil itu dalam keadaan basah kuyup. Nadira mengambil cangkir teh,
menyeruput sedikit. Akhirnya kita sampai juga di sini, katanya. Angga mengangguk. Iya, akhirnya. Para pengemudi ojol mengangkat gelas mereka. Beberapa bercanda. Bos, baru kita menikah, seru salah satu. Mereka tertawa bersama. Angga hanya tersenyum, menggenggam tangan Nadira sebentar. Aku bukan bos, katanya pelan. Aku hanya orang yang belajar dari jalanan. Nadira menatapnya. Matanya hangat. Itu yang membuatmu berbeda, Kak. Sore itu matahari muncul dari balik awan, memantulkan cahaya emas di halaman masjid. Angin lembut membawa aroma tanah basah, bunga melati, dan teh hangat. Semua terasa sederhana, namun lengkap. Angga merasa dadanya penuh, bukan oleh kemegahan tetapi oleh rasa syukur yang tak terkatakan. Ia menatap Nadira, mengingat semua perjalanan ini. Ia tahu cerita mereka tidak berhenti di sini. Mereka masih harus bekerja, masih harus menghadapi tantangan, masih harus berjalan bersama. Tapi hari ini mereka memulai bab baru. Di buku catatan yang ia bawa, di halaman terakhir yang masih kosong, Angga menulis dengan tangan bergetar. Hari ini aku menikahi Nadira. Bukan karena aku kembali jadi miliarder. Bukan karena aku kaya atau punya usaha besar. Tapi karena aku belajar bahwa yang paling penting adalah siapa yang tetap di sampingmu saat semua jatuh. Aku berjanji akan menjaga gadis ini, menjaga kebaikannya, dan belajar bersyukur setiap hari. Ia menutup buku itu, memasukkannya ke saku jaket hijau yang kini menjadi saksi perjalanan panjangnya. Di luar, suara anak-anak tertawa, suara doa masih bergema. Angga menggenggam tangan Nadira lebih erat. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, Nadira. Terima kasih karena menolongku saat aku tidak punya siapa-siapa. Terima kasih karena menjadi rumah yang aku cari-cari." Langit sore semakin terang. Jalanan di depan masjid tampak biasa saja, tapi bagi Angga dan Nadira, jalan itu seperti halaman pertama buku baru yang mereka tulis bersama. Tanpa sorak-sorai media, tanpa panggung gemerlap, hanya cahaya matahari, teh hangat, pisang goreng, dan orang-orang sederhana yang mengucap doa. Dan disitulah, kisah ini menemukan titiknya. Kisah seorang miliarder yang jatuh miskin jadi ojol, ditolong gadis baik hati, bangkit lagi, lalu menikahi gadis yang sudah menolongnya, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai hidup yang nyata, sederhana, dan penuh makna.